Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soimam dengan nomor NIM 12105046. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional. Bahasa dipahami sebagai sistem perkembangan perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi manusia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa penghubungan antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Setelah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia, yang merupakan satu hal yang menggembirakan dibandingkan dengan bahasa lain yang dapat dicalonkan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Jawa, yang menjadi bahasa ibu kota bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti di Indonesia. Bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu, jumlah pemilihan bahasa Jawa akan selalu merasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Alasan kedua, mengapa bahasa Melayu lebih berterima dari bahasa Jawa, tidak hanya secara fonetis dan morfotologis, tetapi secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahasa beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca dari sumber-sumber Cina kuno dan kemudian juga dari sumber-sumber Persia dan Arab. Kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Timur paling tidak sejak abad ke-7 merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha serta sebuah negara yang maju yang perdagangannya didasarkan pada perdagangan antara Cina, India, dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Karangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Barangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi Bukit Barat, Karang Birahi Barangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti Barangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Barangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang di luar Nusantara. Pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Ningyen Tujah, Aceh, Barangkah tahun
1380 Masehi maupun hasil-hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Pansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Di wilayah Nusantara, bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tutur. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara kemungkinan sejak abad-abad awal perdagangan modern. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan ekspresif, dan dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerapi istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bentuk yang lebih resmi disebut Melayu Tinggi, yang pada masa lalu digunakan oleh kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena menggunakan sangat halus, penuh sindiran dan tidak sekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda melihat kelenturan Melayu pasar dapat mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi, di antaranya dengan penerbitan karya sastra bahasa dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pustaka. Tetapi bahasa Melayu pasar sudah digunakan oleh banyak pedagang dalam berkomunikasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.